Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru angkatan 2020 Prodi Inggris. Selamat datang di Prodi tercinta. Prodi kita ini memiliki tingkat persaingan yang tinggi. Hanya 6,49 orang yang diterima setiap 100 orang yang mendaftar. Dengan demikian, Anda semua merupakan orang-orang terpilih. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat. Di slide ini, kita bisa melihat beberapa fakta terkait Prodi Inggris, yaitu rata-rata IPK, rasio mahasiswa dan dosen, kemudian jumlah mahasiswa di kelas, lalu selanjutnya adalah gelar PhD atau S3 yang dimiliki oleh 50% dari dosen-dosen, dan terakhir adalah cukup banyaknya mahasiswa Prodi Inggris yang berpartisipasi di dalam kegiatan pertukaran mahasiswa ke Jepang, Malaysia, dan Thailand per tahun. Di beberapa slide selanjutnya kita akan melihat data atau melakukan perkenalan kepada dosen-dosen yang mengajar di Prodi Inggris. Di slide ini adalah Bapak Iswahyudi Sunarto yang mengampu mata kuliah tentang drama. Selanjutnya adalah Ibu Syuri Mariasih Geti Tambunan yang mengampu mata kuliah budaya dan film. Di slide ini kita berkenalan dengan Ibu Sisilia Setiawati Halimi yang merupakan ahli dan pengampu bidang pengajaran bahasa asing atau bahasa Inggris. Profesor Dr. Melanie Budianta mengampu mata kuliah budaya dan sastra. Bapak Maneke Budiman juga mengampu mata kuliah sastra dan budaya. Ibu Harwinta Yuhria Anjarningsih mengajar mata kuliah linguistik di tahun pertama dan kedua, dan juga mata kuliah bahasa Inggris. Ibu Harumi Manik Ayu Yamin mengajar mata kuliah pengajaran bahasa Inggris dan mata kuliah bahasa Inggris. Selanjutnya, Ibu Haru Deliana Dewi mengajar mata kuliah bahasa, mata kuliah penerjemahan, dan juga mata kuliah penulisan ilmiah. Dosen selanjutnya adalah Bapak Diding Fahrudin yang mengampu mata kuliah linguistik di semester 3 dan 4, dan juga mata kuliah bahasa. Bapak Bayu Kristianto mengajar mata kuliah sastra, budaya, dan bahasa. Ibu Asri Saraswati mengajar mata kuliah bahasa, mata kuliah sastra, dan mata kuliah budaya. Ibu Dita Hapsarani mengajar mata kuliah budaya dan sastra. Ibu Marti Fauziah Aryastuti mengajar mata kuliah bahasa dan linguistik. Selanjutnya, Bapak Junaidi mengajar mata kuliah linguistik dan budaya. Dosen selanjutnya adalah Ibu Yasmin Anabel Panjaitan yang mengajar mata kuliah bahasa dan linguistik. Ibu Lucia Lucy Ani Handayani mengajar mata kuliah bahasa dan linguistik. Bapak Andika Wijaya mengajar mata kuliah bahasa dan terjemahan. Di slide ini kita melihat informasi terkait pembimbingan akademik.
Setiap mahasiswa memiliki satu pembimbing akademik atau PA. Di poin kedua ya, kita melihat tugas-tugas pembimbing akademik. Yang ingin saya tekankan di poin kedua ini adalah adanya bimbingan tatap muka sebelum isian rencana studi disetujui oleh PA. Dan bimbingan tatap muka ini akan dimulai di semester 2. Poin ketiga terkait pembimbingan akademik adalah bahwa rencana studi dan penyelesaian untuk masalah akademik harus sepengetahuan dan disetujui PA. Apa itu masalah akademik? Misalnya karena sesuatu hal saudara ingin mengambil cuti. Nah, cuti itu harus dikonsultasikan kepada PA. Contoh lain adalah saudara ingin pindah program studi, ingin ujian lagi, dan itu harus dikonsultasikan juga dengan PA. Ya, semua hal terkait rencana studi dan penyelesaian masalah akademik tolong jangan diambil tanpa sepengetahuan dan disetujui oleh pembimbing akademik. Selanjutnya kita melihat tampilan di SIAK NG untuk seorang mahasiswa. Ya, di sebelah kiri ada kotak pesan. Kotak pesan ini digunakan oleh dosen dan mahasiswa untuk saling mengirim pesan ya terkait dengan IRS. Selanjutnya di bagian bawah ada data-data mengenai IRS-nya seperti status, SKS maksimum, status persetujuan IRS, IP terakhir, dan sebagainya. Kemudian di sebelah kanan kita melihat daftar mata kuliah yang diambil oleh seorang mahasiswa di satu semester. Untuk pembimbing akademik angkatan 2020 selama semester ini, satu semester saja, itu adalah saya sendiri sebagai Kaprodi. Saya bisa dihubungi di nomor WhatsApp yang tertulis di slide ini. Kemudian akan dibuat grup angkatan untuk mempermudah komunikasi. Universitas Indonesia memiliki Learning Management System yang disebut EMAS yang akan dipakai selama pendidikan jarak jauh Universitas Indonesia. EMAS ini juga akan digunakan oleh Prodi. Saudara semua bisa melihat alamat untuk panduan penggunaan EMAS di slide ini. Silakan bisa dicoba dulu, diakses sendiri. Selain EMAS, ada juga media lain yang akan dipakai oleh para dosen yang akan didiskusikan ya dengan mahasiswa. Jadi kesepakatannya apa? Media lain ini dapat juga dipakai untuk menjalankan perkuliahan. Di 3 slide selanjutnya, kita dapat melihat struktur mata kuliah Prodi, mata kuliah wajib terutama. Mata kuliah wajib ini dibagi menjadi mata kuliah wajib Prodi, mata kuliah wajib fakultas, dan mata kuliah wajib universitas. Struktur mata kuliah ini diatur berdasarkan semester 1 sampai 8. Di bagian atas saudara bisa melihat semesternya, lalu di bagian tengah adalah rincian mata kuliah, lalu di bagian bawah adalah jumlah SKS untuk mata kuliah wajib di semester yang sedang dilihat tersebut. Di semester akhir ada program Merdeka Belajar. Nah, program Merdeka Belajar ini bisa dilakukan dengan beberapa opsi ya, misalnya magang atau mengajar di sekolah dan lain-lain.
Total SKS yang harus diperoleh untuk lulus sarjana dari Prodi Inggris adalah 144 SKS. Di sini kita melihat jadwal untuk semester 1. Angkatan 2020 dibagi menjadi 3 kelas, kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan detail nama di setiap kelas akan menyusul. Kemudian kita punya hari ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, lalu kemudian di sebelah kanan itu ada jam, dan di sebelah kanannya lagi ada mata kuliah. Silakan diperhatikan dulu ya terkait jadwal dalam seminggu yang dipaparkan di slide ini. Di slide ini kita melihat sedikit informasi mengenai tugas akhir yang berbentuk artikel ilmiah. Di 3 slide selanjutnya kita bisa melihat informasi terkait proses perkuliahan ya. Ada beberapa hal yang ingin saya tekankan. Satu adalah jadwal bimbingan IRS ya, yang tadi juga sudah sempat disinggung. Kemudian terkait dengan jadwal per semester, ini sudah diatur untuk tidak bentrok di angkatan yang bersangkutan. Nah, apa maksudnya? Kalau untuk yang mengambil lagi karena tidak lulus atau baru mengambil, ada kemungkinan jadwal ini akan bentrok ya, karena orang tersebut, mahasiswa tersebut berasal dari angkatan lain. Ini adalah resiko yang tidak bisa dihindari, sehingga mahasiswa bersangkutan dan PA akan membuat rencana studi ya, mana mata kuliah yang akan diprioritaskan. Ya, sekali lagi saya menekankan perencanaan studi. Ya, mahasiswa bertanggung jawab melakukan perencanaan studi bersama dengan PA sehingga ketika sudah semester 7, semester 8 kita betul-betul mengharapkan semua mata kuliah wajib dan jumlah minimal SKS semua sudah diperoleh ya. Jadi jangan sampai sudah mau lulus tapi ada mata kuliah wajib yang belum diambil. Kalau begitu tidak bisa lulus. Sehingga sekali lagi mahasiswa bertanggung jawab melakukan perencanaan studi, pelajari buku pedoman dengan baik, dan jangan sampai terkena evaluasi studi yang akan dijelaskan lebih lanjut. Evaluasi studi dilaksanakan di semester genap, yaitu semester 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Apa itu evaluasi? Evaluasi mengecek SKS diperoleh atau lulus itu sudah sesuai dengan minimal. Ya, kalau di bawah minimal berarti kena evaluasi. Lalu yang juga dicek adalah IPK. IPK minimal 2, ya, dengan kata lain tidak boleh di bawah 2. Kalau di bawah 2 akan terkena evaluasi studi dan akan harus berhenti kuliah. Sekilas mengenai cuti akademik, ada 3 poin, silakan disimak dengan baik. Sekian paparan dari saya untuk mahasiswa baru angkatan 2020 Prodi Inggris. Kami menyambut Anda dengan gembira. Kita akan bersama merencanakan studi Anda ya, dan juga akan melaksanakan sebuah proses belajar yang sangat-sangat memorable ya pastinya, dan saya berharap Anda semua lulus dengan nilai yang baik tepat waktu.
ya, dan semua dosen adalah partner Anda untuk bisa lulus tepat waktu dan mendapatkan banyak ilmu yang berguna di prodi ini. Ya, sekali lagi selamat dan selamat berkuliah di Prodi Inggris FIB UI.